Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Salam selamat sore, kita mulai ya ibadah tengah minggu kita. Kita berdoa. Bapa, kami berlutut di hadapan nama Yesus. Di hadapan-Mu yang kudus Bapa, kami hanya menginginkan untuk mendapat kasih anugerah-Mu saja. Biarlah kasih itu dipenuhi dalam Roh Kudus dalam nama Yesus. Biarlah hati kami bersuka cita saja Bapa di dalam ibadah ini. Jadilah kehendak-Mu dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya untuk Bapa dalam nama Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Yesus, ampunilah kami Bapa, kuduskanlah kami dengan kuasa darah Yesus Bapa. Yesus, kuduskanlah roh jiwa kami dalam kuasa darah Yesus saja Bapa. Sucikanlah roh jiwa kami dalam kuasa darah Yesus. Berikan kami kuasa untuk mengampuni Bapa. Berikan kekuatan kami Bapa. Sekarang dengan apa? Hanya berdiri dalam kuasa darah Yesus saja di hadapan Bapa. Kuduskanlah kami dengan kuasa darah itu Bapa. Kuduskanlah suci, kuduskanlah roh jiwa kami Bapa. Karsa tiga rabur tiga sekicara rabur tiga rabur. Yesus tolonglah kami Bapa. Supaya roh kudus sungguh-sungguh menguduskan roh jiwa kami dalam kuasa darah Yesus. Pasal tiga rabur tiga satu tiga rabur. Sucikan roh jiwa kami Bapa dengan kuasa darah itu Bapa. Kasih darah dua rabur, kasih darah rabur. Darah tiga satu rabur.
Bapa, dengan sukacita kami datang kepadamu dan kami membawa persembahan ini, meskipun hal ini kecil di matamu, tetapi biarlah menyenangkan Engkau dan menjadikan jalan iman 5 roti dan 2 ikan. Bapa, terima kasih. Biarlah Engkau yang memberikan berkat dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, Bapa. Engkau juga yang terus memelihara hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mempersembahkan persembahan ini. Amin. Pembacaan ayat dasar Alkitab hari ini dari Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 9. Kisah 12 ayat 1 sampai 9. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat Petrus dan cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Amin. Kita berdoa. Yesus, tolonglah kami Bapa, supaya Roh Kudus turut bekerja atas kami Bapa, supaya Roh Kudus turut bekerja atas semua jemaat yang berdoa Bapa, yang sedang beribadah Bapa. Bapa, tolonglah Bapa, tolonglah hikmat, kuasa, inspirasi Bapa, tolonglah Bapa, sungguh supaya Roh Kudus saja yang memimpin kami. Bila Roh Kudus memberikan kasih anugerah, hikmat, kuasa, inspirasi Bapa, pengetahuan firman yang dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, kami berdoa. Kita serukan 3 kali. Mari roh jiwaku, peliharalah gereja. 1, 2, 3. Mari roh jiwaku, peliharalah gereja. Mari roh jiwaku, peliharalah gereja. Mari roh jiwaku, peliharalah gereja. Kita baca intisari khotbah dari judul ya. 1, 2, 3. Doa untuk hamba Tuhan. Allah yang kita sembah kemuliaan. Seperti Dia menerima kemuliaan oleh karena anak, menerima kemuliaan oleh karena orang-orang kudus. Walaupun seluruh langit dan bumi adalah miliknya, memberi perintah kepada manusia agar membiarkan mereka menguasainya. Oleh sebab itu kita tidak mungkin menerima berkat Allah, baik perkara rohani maupun jasmani, tanpa keinginan yang kuat. Keinginan itu menjadi keyakinan yang bertindak ataupun iman kerinduan akan Allah. Keinginan itulah kekuatan yang mengangkat tindakan. Seperti mata air panas yang mengalir di bawah tanah dipompa ke atas. Doa itu iman yang bertindak. Sekalipun hamba Tuhan tidak mungkin mengalami kuasa Allah yang baik tanpa iman yang bertindak. Kita dapat mendekati dan mengalaminya hanya dengan keinginan. Tidak berdoa berarti tidak ada kuasa. Kita mengalami tanda-tanda heran hanya dengan berdoa. Pekerjaan Allah pun harus dengan berdoa. Tidak ada doa berarti tidak mempraktikkan. Sekalipun hamba Tuhan, dia harus berdoa. Tanpa doa tidak ada kuasa. Sekalipun iman seseorang kuat, dia harus berdoa. Tidak berdoa berarti menyerah.
Mari berdoa untuk pekerjaan Allah. Mari berdoa untuk gereja yang menjadi tubuh Tuhan. Mari berdoa untuk pekerjaan yang ilahi. Amin. Allah yang kita sembah adalah berada di tengah-tengah kemuliaan dan menerima kemuliaan. Hanya Dia yang penuh dengan kemuliaan tahta, namun mengaruniakan kemuliaan pada anaknya. Dan anaknya memperlihatkan kemuliaan itu kepada kita juga. Demikian, Ia bekerja supaya kita pun memuliakan Allah. Tujuan kehidupan iman kita ialah bagaimana kita mengenal Allah. Orang Kristen biasa menjalankan kehidupan iman untuk diri sendiri. Berharap tekanan dari masalah kehidupan dunia dapat diselesaikan. Dia datang ke gereja bukan karena agama Kristen itu sesuatu yang khusus, tetapi supaya mendapat penghiburan atau solusi dari persoalannya dengan kuasa agama. Supaya membereskan persoalan diri jasmania, lingkungan, rumah tangga, yakni kepercayaan yang meminta berkat. Permulaan kehidupan iman mereka seperti itu, tetapi makin bertumbuh iman untuk Allah. Berubah dan menjadi iman yang melayani dan menghormati Allah. Demikian, iman bertumbuh iman, seperti anak kecil. Dia tidak memedulikan orang tua, dia hanya ingin diperhatikan. Waktu ia kecil, ia hanya meminta makanan, mainan yang menjadi miliknya. Tetapi ketika ia menjadi besar, ia memedulikan orang tua yang mengorbankan diri untuknya. Akhirnya ia memiliki hati untuk melayani dan melindungi orang tua. Dia berusaha untuk melayani orang tua dengan keinginan. Maka kita bisa memeriksa iman diri sendiri di mana letaknya. Ada orang yang meminta dan berdoa atas masalah diri sendiri, tetapi jika tidak dijawab, dia mengeluh kepada gereja maupun kepada Allah dan mengabaikan gereja. Meskipun dia menjadi jemaat puluhan tahun, jika demikian, ia adalah orang yang memiliki iman yang paling rendah. Bila imannya bertumbuh sedikit lagi, dia ingin mengorbankan diri malah mati untuk Tuhan. Dia ingin hidup untuk Tuhan dan ingin tahu bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya kita harus mempersembahkan semua kasih kita kepada Tuhan. Siapapun tubuh akan mati. Hal kita meninggal dunia itu bukanlah yang khusus, bukanlah sesuatu yang heran. Hanya ada yang lebih awal atau belakangan, tetapi siapapun akan mati. Maka kita harus berpikir apa yang akan terjadi pada roh jiwa kita sesudah mati. Supaya memuaskan keinginan dari tubuh, maka daripada hanya berpikir dan meminta makan apa, minum apa, pakai apa, kita harus bisa meminta dan memperoleh apa yang kekal. Yang kekal, yang kekal. Maka Yesus juga mengatakan, jangan mencari makan apa, minum apa, pakai apa. Karena hal-hal demikian hanya untuk tubuh.
Tetapi bila kita memiliki iman yang sedikit lebih tinggi, kita akan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tentu saja akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyukseskan kerajaan Allah dan untuk memenangkan kerajaannya. Apakah saudara sudah puas di bumi ini? Tidakkah saudara peduli akan masa yang akan datang? Ataukah saudara berusaha untuk memperoleh kerajaan yang kekal? Itu yang harus kita pikirkan dengan baik. Kerajaan yang kekal. Yesus pun berkata, meskipun kamu memperoleh seluruh langit dan bumi, apa gunanya jika kamu kehilangan roh jiwamu? Maka pengharapan kita itu harus memandang yang kekal. Saya sudah berulang-ulang berbicara kepada anak dan cucu saya. Mereka yang naik ke puncak gunung dengan menggunakan tali tambang. Memang olahraga yang baik, tapi kamu jangan. Ketika orang naik ke puncak gunung melewati jurang dengan tali tambang, maka pasti merasa tertantang. Kamu jangan menaruh nyawamu sebagai jaminan untuk menikmati tantangan seperti itu. Untuk menikmati kesenangan tubuh sementara, kamu mempertaruhkan nyawamu sebagai jaminan. Sebab nyawa kita harus dipakai untuk yang lebih besar. Untuk yang lebih besar. Allah memberi dunia yang lebih besar kepada kita. Allah memberi dunia yang lebih besar, bukan bumi ini, bukan di bawah matahari, tetapi supaya kita bekerja di bawah kemuliaan Allah. Untuk memiliki yang lebih besar, kita melihat matahari ketika kita masih berada di dalam tubuh. Tetapi matahari itu pun pada suatu hari akan hilang cahayanya. Kita diperintahkan untuk bekerja demi kemuliaan Allah yang cahayanya tidak hilang selama-lamanya. Itulah impian dan dunia yang kita harapkan. Maka tujuan kita bekerja dan mempersembahkan diri itu untuk apa? Apakah untuk memegahkan tubuh yang sementara itu? Ataukah untuk yang kekal sesudah meninggalkan tubuh? Mengapa mereka tidak memedulikan yang kekal? Karena tidak memiliki iman. Karena tidak memiliki iman akan Allah. Apabila mereka memiliki iman akan Allah, pasti tidak mengembara. Seperti ayat dasar hari ini, pekerjaan Allah itu bukan mukjizat. Tetapi Allah lah yang turut bekerja. Petrus tidak keluar dari penjara dalam sekejap waktu. Tetapi malaikat pergi kepadanya dan memberi petunjuk dan membawanya keluar. Itu bukan mukjizat, tetapi tanda oleh karena malaikat membawa Petrus keluar. Waktu itu, penganiayaan pada orang percaya sangat dahsyat. Waktu itu salah satu murid Yesus, saudara Yohanes, yaitu Yakobus, dipenggal lehernya. Ketika suasananya begitu mengerikan, murid-murid Yesus memberitakan Injil. Memberitakan Injil dan dibunuh, karena mereka berseru Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan Raja di atas Raja yang datang kembali. Maka mereka membunuh murid-murid Yesus. Maka Petrus dikurung dalam penjara.
Ketika Petrus di penjara, seluruh jemaat berkumpul dan berdoa bersama-sama. Coba kita baca Kisah 12 ayat 5. 5절 한번 보시면 5절을 한번 다 같이 보자. 시작. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ketika gereja Sungrak baru dibuka, 우리 성락교회 개척할 초대교회 때 kadang-kadang kami berdoa dengan pokok doa demikian. 이 기도의 제목들을 걸었어요. Yaitu gembala berdoa di gunung, jemaat berdoa di gereja. 교회에서 기도하자. Khususnya ketika gembalanya diundang ke KKR, jemaatnya berdoa untuk gembalanya. 집회에 나가면 교인들은 교회에서 기도해 주기를 바랍니다. 제가 Ketika saya ke KKR, saya meminta agar jemaat mendoakan saya. 집회 나가는 동안은 여러분 교회에서 기도해 주세요. Maka bekerja bersama, gembalanya pergi ke tempat pelayanan, sedangkan jemaatnya berdoa untuk gembalanya. Sewaktu saya menggembalakan di desa, waktu saya masih penginjil, ketika KKR, para pemuda berkumpul dan berdoa untuk saya. Bahkan diadakan doa 24 jam tidak berhenti. Mereka tidak berhenti, tetapi berdoa terus-menerus. Mereka membuat kelompok doa dan berdoa terus-menerus. Satu orang berdoa selama 2 jam, ganti satu orang berdoa 2 jam, demikian seterusnya, tanpa berhenti. Karena didoakan demikian, tanda-tanda dan tanda-tanda heran yang besar itu terjadi. Betapa indahnya jemaat mula-mula. Petrus ditahan dalam penjara dan mungkin akan dibunuh. Yakobus sudah dibunuh dan mungkin Petrus akan dibunuh. Dan pengawal Petrus dihukum mati juga karena kehilangan Petrus. Begitu ngeri suasananya. Karena mustahil dengan kemampuan manusia, maka seluruh jemaat berkumpul. Mereka begitu berusaha untuk menerima hiburan dari Allah. Seluruh jemaat berdoa dengan seluruh kekuatan dan dengan sungguh-sungguh. Betapa indahnya suasana pasal 12 ayat 5 itu. Ketika saya bekerja di luar negeri, saya merasa semua jemaat Sungrak mendoakan saya. Banyak terjadi tanda-tanda heran yang dahsyat. Kemarin saya baru pulang dari luar negeri juga. Saya merasa sungguh Allah menitip dunia di dalam tangan kita. Jemaatnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Gembalanya pergi dan melayani dengan semangat. Gembalanya pergi dan bekerja, sedang jemaatnya berdoa dengan sungguh-sungguh. Demikian ada banyak tanda-tanda bila bekerja bersama demikian. Maka doa itu adalah apa yang diajarkan Tuhan. Tuhan sendiri mengandalkan doa dalam pelayanan resminya dan mempraktikkannya. Dan Tuhan memerintah dengan penuh hasrat supaya kita berdoa. Saya akan berkhotbah mengenai doa dari bulan Januari sampai bulan November. Mungkin di antara saudara ada yang berpikir khotbahnya sama saja tentang doa melulu. Karena isinya berdoalah dalam nama Yesus, Allah menolong, Roh Kudus turut bekerja. Karena tulang punggung dari isi khotbah hampir sama. Jadi sepertinya berulang-ulang namun berbeda seperti jari-jari payung. Jika hari ini berkhotbah bagian ini, besok berkhotbah yang itu. Seperti sebuah jam tangan, bukan hanya satu suku cadang, tetapi dengan berbagai suku cadang dirakit. Seperti sebuah mobil juga dijadikan mobil dengan berbagai suku cadang dirakit. Selama 50 minggu saya berkhotbah mengenai kebenaran doa atau dasar-dasar doa. Tahun lalu saya sudah membuat intisari doa dan baru tahun ini berkhotbah mengenai doa satu persatu. Demikian, meskipun saudara merasa mendengar khotbah mengenai doa yang sama saja,
tetapi sebenarnya tidak sama. Sampai kita bisa berdoa apa yang diajarkan Tuhan. Misalnya satu suku cadang dari mobil terlepas. Meskipun mobil itu bisa dijalankan, tetapi karena hilang satu suku cadang, itu menjadi penyebab kecelakaan. Menjadi penyebab kecelakaan atau rusak. Demikian apabila saudara hilang satu bagian dari khotbah tahun ini, itu bisa menjadi satu kekurangan bagi saudara. Maka saudara harus mendengar dengan baik. Apa itu doa? Apa yang Yesus katakan dengan tegas, apabila kamu berdoa dalam nama Yesus, Bapa akan dipermuliakan. Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. Apabila kalian berdoa dalam nama Yesus, Bapa akan dipermuliakan. Nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu nama Allah. Bila berdoa dalam nama Yesus, Bapa akan dipermuliakan. Bapa akan dipermuliakan. Kemudian Yesus berkata, aku akan melaksanakannya. Jadi Bapa dipermuliakan, sedangkan Yesus melaksanakan apa yang kita doakan. Aku akan memulai dan aku akan melaksanakannya. Mari kita buka Yohanes 14 ayat 13 sampai 14. 13절, 14절을 성경을 알아도 찾으세요. 14장, 13절, 14절. 시작. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ya, bila kalian berdoa dalam nama Yesus, Bapa akan dipermuliakan. Dan aku akan melaksanakan apa saja yang kamu minta dalam nama Yesus. Apakah hanya itu saja? Bila Tuhan melaksanakan, para malaikat di sorga bekerja bagaimana? Wahyu 8 ayat 3 sampai 4. 요한계시록 8장 3절로 5절까지 잘 읽어주세요. 3절로 4절까지. 3절로 4절까지. 요한계시록 8장 3절 4절. 시작. Maka datanglah seorang malaikat lain dan dia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Maka sewaktu Yesus melaksanakan itu, para malaikat di sorga bertindak bersama-sama. Mereka membawa pedupaan untuk menaruh doa orang kudus dan menyampaikannya kepada Allah. Siapakah para malaikat? Ibrani 1 ayat 14. 천사가 누굽니까? 히브리서 1장 14절을 한번 읽어보세요. 히브리서 1장 14절. 히브리서 1장 14절. 다 같이 시작. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Jadi semua malaikat, bukan hanya sebagian, adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Maka ketika kita berdoa dalam nama Yesus, Allah dipermuliakan. Dan Yesus melaksanakan pekerjaan itu. Pada waktu itu para malaikat dipanggil, menerima doa untuk menyampaikannya ke sorga. Para malaikat adalah yang diutus untuk melayani mereka yang memperoleh keselamatan. Maka coba kita baca Markus 11. Markus 11 ayat 23 sampai 24. 자,
23절로 24절 두 절을 봅시다. 마가복음 11장 23절 24절 시작. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerima, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Akibat sampai malaikat turun bekerja ialah gunung pun beranjak. Gunung beranjak dan tercampak ke dalam laut. Gunung pun beranjak. Demikian tanda-tanda heran akan terjadi. Maka doa itu sepertinya langit dan bumi terbuka. Begitu dahsyat sehingga dunia rohani terguncang dan mulai bekerja. Sorga akan terguncang, itulah doa. Jika saya keluar negeri, waktu negara kita masih dalam keadaan perang itu, ada banyak pengemis yang meminta di pinggir jalan. Para pengemis tidak memiliki hak. Ya, memang tidak memiliki hak. Ketika mobil kami berhenti sementara di lampu merah, pengemis meminta uang sedekah. Maka dahulu kami mau berikan $1. Sopir kami melarang, jangan kasih karena mereka tidak tahu nilai dolar. Doa itu bukan seperti permintaan pengemis yang meminta sedekah karena ada kekurangannya. Tetapi sungguh doa itu mengguncangkan sorga. Kita katakan bersama-sama, doa kita mengguncangkan sorga. Doa kita mengguncangkan dunia rohani. 3 kali doa mengguncangkan sorga. Mulai, doa mengguncangkan sorga. Doa mengguncangkan sorga. Doa mengguncangkan sorga. Yang mengguncangkan sorga itulah doa. Doa itu bukanlah yang meminta atau mengemis suatu kekurangan kita. Sungguh sorga terguncang selagi kita berdoa. Karena memakai nama Allah, kemuliaannya, demikian Allah menerima kemuliaan. Dan Yesus langsung melaksanakan pekerjaan itu. Para malaikat datang untuk menerima doa dan menyampaikan doa itu. Sedangkan malaikat yang lain bekerja supaya doa itu dijawab dan digenapi. Bekerja dengan dahsyat sehingga gunung pun dapat beranjak. Maka apapun yang kamu doakan, kamu harus menunggu tanpa bimbang. Jangan bimbang. Dan Tuhan berkata, itulah kebenaran. Kalau begitu, bagaimana dengan Satan? Karena begitu takut, dia membuat siasat. Dia buru-buru membuat siasat. Dan para roh najis karena saking takutnya meninggalkannya. Maka firman Tuhan, jangan berhenti berdoa. Lawanlah iblis, dia akan lari. Seperti jika kita mencabut pohon sementara dia masih hidup, tetapi lama-lama kering dan mati. Para roh najis terkekang dan berhenti semua aktivitasnya. Akhirnya meninggalkan dan keluar. Maka semua dunia rohani di langit dan bumi terguncang. Demikian, itulah doa. Maka sewaktu saudara berdoa, janganlah seperti seorang pengemis yang tidak memiliki hak. Tuhan berilah. Kita harus tahu pekerjaan yang dahsyat itu. Mulai karena kita memakai nama Allah. Dengan kunci yang kecil, menstarter truk yang besar. Demikian truk yang besar mulai bergerak. Demikian doa itu seperti kunci sorga sehingga menstarter sorga. Tetapi kuncinya apakah kalian memiliki iman sebesar itu? Maka apabila kita memiliki iman yang mempermuliakan Allah, kita memakai nama dengan kesadaran nama itu benar nama Allah. Kita bersama-sama, nama Yesus,
adalah nama Allah. Maka jika kita berdoa dalam nama Yesus, nama Allah, Allah akan dipermuliakan. Bila Allah benar-benar dipermuliakan, Tuhan Yesus berkata, aku akan melaksanakannya. Demikian Tuhan turut bekerja di sorga. Pada saat itu, para malaikat sorga sibuk untuk menerima doa supaya menyampaikannya. Malaikat yang lain bekerja untuk doa kita dijawab dan digenapi. Begitu dahsyat. Bukankah saudara sungguh benar ketika kita membaca beberapa ayat tadi? Itulah doa. Mari kita menggenggam tangan. Mari roh jiwaku guncangkanlah sorga. Mulai. Mari roh jiwaku guncangkanlah sorga. Mari roh jiwaku guncangkanlah sorga. Mari roh jiwaku guncangkanlah sorga. Untuk misi Injil, saya merasa para malaikat mengguncangkan sorga dan bumi supaya memberitakan apa yang saya mulai dari desa kecil. Di provinsi Chungnam, lalu di gereja Sungrak yang kecil ini. Doa itu adalah yang mengguncangkan dunia rohani. Allah dipermuliakan, anak Allah, Yesus melaksanakan untuk menggenapinya. Para malaikat bekerja sampai gunung pun beranjak. Begitu dahsyat, tetapi saudara harus percaya hal itu. Saudara harus percaya demikian. Saudara, akuilah nilai dan dunia doa. Akuilah nilai doa bukan seperti seorang pengemis meminta sehingga menghina diri, tetapi doa itu adalah yang menstarter sorga. Kunci start sorga yang dahsyat. Kunci start dunia rohani. Pada saat ini, bersyukurlah karena Allah memberi hak dan iman sebesar itu kepada kita. Satu kali lagi, mari roh jiwaku guncangkanlah sorga. Mulai, mari roh jiwaku guncangkanlah sorga. Mari roh jiwaku guncangkanlah sorga. Mari roh jiwaku guncangkanlah sorga. Jangan kecewa karena tidak dijawab satu atau dua kali, saudara. Walaupun tidak terjadi, tidak masalah. Apabila berkata kepalan tangan ini jadi apel, sampai menjadi apel, saudara harus percaya dan tunggulah. Mari kita berdoa bersama-sama pada waktu ini. Sampai doa saudara dikabulkan. Saudara mendengar firman yang luar biasa dan dahsyat mengenai doa. Seperti orang tua maupun seluruh keluarga menaruh perhatian dan tercengang ketika anak kecil mereka menjerit. Demikian juga bahkan lebih daripada itu. Demikian akan doa kita. Allah terharu, Yesus terharu, dan para malaikat juga. Maka para malaikat bekerja, sedangkan roh gelap yang jahat bergemetar dengan ketakutan. Demikian doa kita mengguncangkan dunia rohani. Gunung pun beranjak, itulah doa. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Hayah hidup
Kita masuk dalam pokok doa tengah minggu. Kita berdoa supaya GBSI menjadi gereja yang menyukseskan ibadah hari Tuhan dan hari Rabu. Mari berdoa. Menyukseskan ibadah hari Tuhan dan hari Rabu, Bapak. Tolonglah Bapak, biarlah kami boleh beribadah dengan Roh Kudus, dengan kebenaran Bapak, baik dalam ibadah tengah minggu, ibadah maupun ibadah hari Tuhan Bapak, supaya roh jiwa kami boleh melihat kemuliaan Allah, supaya roh jiwa kami boleh memandang wajah Allah
Yesus, 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 ya Allah, Yesus, 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 Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk gereja Berea dan orang Berea yang ada di seluruh dunia. Mari berdoa. Yesus, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk para pendeta GBSI dan keluarga. Mari berdoa. Yesus, 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 Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa bagi para diakon tabis dan keluarga. Mari berdoa. Yesus, Yesus, Yesus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa bagi seluruh koordinator GBSI dan keluarga, seluruh penginjil dan keluarga. Mari berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pengurus Sinode GBSI, Yayasan Berea Indonesia, Yayasan Sukacita Kudus Indonesia, seluruh Departemen GBSI, Studio, Sekretariat, Kebendaharaan, Penginjilan, Sekolah Minggu, Muda-Mudi, Pernikahan, Pasutri, Kematian, Ibadah, Paduan Suara, Laskar, Kafe, Komsel, dan Penjara. Mari berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan 100 cabang yang menyukseskan ibadah di Indonesia dan Korea. Mari berdoa. Tolonglah kami Bapak untuk 100 cabang yang menyukseskan ibadah baik di Indonesia maupun di Korea Bapak. Tolonglah Bapak. Yesus.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk pembangunan dan perizinan GBSI Kupang, GBSI Cirebon, GBSI Surabaya Citra, Berea Guest House, dan penyediaan tanah dan pengurusan izin gereja pusat dan cabang-cabang. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk perintisan GBSI di daerah-daerah, persiapan pendirian STT dan program sekolah penginjilan. Mari berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seminar dan misi penginjilan GBSI Pusat dan cabang-cabang IBG ulang tahun 30 tahun GBSI 2026 dan program menyelamatkan 1 jiwa. Mari berdoa. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk GBSI Pusat Karawaci dan cabang-cabang GBSI, GBSI Bandung, Cikupa, Bekasi. Mari berdoa. Yesus. Tolonglah Tuhan, Yesus, tolonglah, Yesus, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Jakarta Barat, Cibinong, Surabaya Citra, Surabaya Araya. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Malang, Kupang, Soe, Makassar. Mari berdoa. Yesus, 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 Yesus. Allah Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk cabang-cabang GBSI. Kami berdoa untuk pertumbuhannya Tuhan. Untuk GBSI Malang, Kupang, Soe, Makassar. Tuhan tolong Tuhan. Ada turut pekerjaan Roh Kudus bagi kami Tuhan. Supaya dalam menjadi saksi Yesus yang berkuasa Tuhan. Diberikan inspirasi, diberikan hikmat, pengetahuan firman. Dengan dorong Roh Kudus Bapa. Tuhan yang memenangkan jiwa-jiwa. Bapa tolonglah Bapa. Supaya gereja bertumbuh Bapa. Bertambah jiwa-jiwa baru Bapa. Tolonglah Bapa. GBSI semakin maju Bapa. Tolonglah Tuhan. Yesus. Tolonglah Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI Cirebon, Bangka, Lombok, Bintaro. Mari berdoa. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang GBSI Cikarang, Sumbawa, Bali, Kediri, Pare. Mari berdoa. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Jengger, Parepare, Kelapa Gading, dan Wonogiri. Mari berdoa. Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Kalimantan Selatan dan Palangkaraya, Simalungun, Sukadame, juga GBSI Siantar, juga dan Jayapura Kerom. Mari berdoa. Yesus, tolonglah Kalimantan, GBSI di Simalungun, Sukadame, juga untuk di Siantar, juga untuk Jayapura Kerom. Tuhan, tolong Tuhan. Yesus, tolonglah kami berdoa untuk seluruh pekerjaan Roh Kudus Bapa. Tolonglah Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, yaitu GBSI Kaban Jahe, Tanah Toraja, Semarang, TKD Pemayungan Jambi. Mari berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk cabang-cabang GBSI, GBSI Bedugul, Manado, dan Seoul. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk seluruh jemaat GBSI agar menang dari segala pencobaan iblis dan mendapat kesembuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa untuk negara Indonesia. Mari berdoa. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dukung dalam doa untuk kesembuhan Ibu Imelda, Ibu Yosefina, Ibu Maria, Ibu Sri Dewi, Bapak Diakon Nurmadi, Bapak Kristanua, Yosef,
Gloria Kristi Elena dan Ibu Saudari Sila. Mari berdoa. Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah Bapa, sungguh kami mengucap syukur Bapa
pada malam ini Bapa, semoga kami boleh menyukseskan ibadah dengan kepenuhan Roh Kudus Bapa. Bapa, kami berdoa Bapa, biarlah seluruh kehidupan kami hanya dituntun oleh Roh Kudus saja Bapa. Biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Roh Kudus senantiasa dalam roh jiwa kami Bapa. Bapa, sebentar kami pulang, biarlah para malaikat-Mu menuntun kami sampai tujuan masing-masing Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.